Shalom, Soulmate of God. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Saya yakin saudara-saudara diberkati, saudara-saudara bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Kita diberikan nafas, kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan. Itu satu anugerah yang terbesar. Sore hari ini kita akan beribadah. Siapkan hati saudara. Matikan notifikasi handphone saudara, tetap fokus supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Pujian dan penyembahan yang akan dinyanyikan biarlah nyampe kepada saudara dimanapun saudara berada, dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Are you ready? Let's get it on. Jayo. Shalom Soulmate of God yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Mari kita mau pujikan. Lord, you are good. From every nation and touch, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you. Hallelujah, we worship you, who you are. You are good. Oh, Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Katakan people from every nation and touch, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. Katakan we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. You are good. So good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and touch, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. Katakan we worship you, we worship
kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sabati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai sekali lagi Tuhan kita. Katakan pujian, puji jatuhlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sabati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan for the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya Yesus.
the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Mari kita mau pujikan pujian ini dari awal. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. To it all. Katakan, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Lord, a hymn of love for your
Shalom, Soulmate of God. Sore hari ini kita kembali bertemu dengan suasana yang baru, hari yang baru, minggu yang baru. Sungguh mengucap syukur kalau kita bisa bertemu dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita masih bisa beribadah dengan media apapun. Sore hari ini kita akan belajar, kita mau bertanya kepada Tuhan, kita mau menerima akan pewahyuan daripada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kalau anak-anak mudamu, jemaatmu Tuhan, bisa beribadah bersama kami, jemaat IDM Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami, melalui firman-Mu yang akan Engkau sampaikan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkarya, Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Beri kami hikmat, beri kami kemampuan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Kami siap belajar akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi atau terjadi transformasi, perubahan. Kita baca dulu. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di terjemahan lain, di New Living Translation, dikatakan, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into the new person by changing the way you think. Transform you into the new person. Transform by changing the way you think. Berubah pemikiran kita. Then you will learn to know God's will for you. Sehingga kamu bisa belajar. Kamu akan belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, which is good and pleasing and perfect. Ya, mari kita belajar standar Tuhan. Menjadi manusia sejati bukan dilihat dari rupa atau yang kita miliki, tapi anggapan-anggapan ini tidak bisa kita pungkiri. Memiliki segalanya kadang-kadang itu menjadi impian tiap orang, tapi tidak sedikit memiliki segalanya tapi merasa kesepian, merasa belum sukses kalau belum punya jabatan, belum punya posisi, misalnya dalam ikut pelayanan, belum ikut pelayanan yang dipandang orang. Nilai sukses itu apakah di situ dilihat? Ada lagi yang merasa belum sukses karena belum mencapai level tertentu di jabatan-jabatan tertentu. Mungkin hanya yang paling bawah. Mungkin berpikir bahwa hanya menjadi pendoa itu yang terkecil, menjadi asyir itu yang terkecil. Padahal semua berharga di mata Tuhan. Mungkin di pekerjaan saudara hanya menjadi barisan terdepan, misalnya tukang parkir atau gimana. Padahal itu adalah penting di mata Tuhan. Nah, kesombongan, kehampaan, keminderan dapat mengakibatkan apa? Kadang kesombongan itu bukan dimiliki orang-orang kaya atau mampu. Justru ketika kita dipandang rendah sama orang, direndahkan sama orang dan merasa kita ini sakit hati, justru itu adalah kesombongan. Kalau sudah punya sifat kerendahan hati, nggak apa-apa. Kita nggak masalah direndahkan orang, nggak pusing. Tuhan tidak merendahkan kita. Nah, ini dapat mengakibatkan apa itu? Kesombongan, kehampaan, dan keminderan itu bisa menghambat langkah kita untuk maju. Ketika kita minder, hidup kita merasa hampa, kita menjadi terhambat langkah kita. Bisa juga yang kedua, mengambil keputusan itu salah mengambil keputusan. Dan yang ketiga, tidak berani mengambil keputusan, akhirnya semua tertunda. Itu menjadi masalah dalam diri kita. Nah, mari kita lihat diri kita. Apakah kita mengenal diri kita sendiri? Yang pertama, kita lihat talenta yang kita punya dan talenta yang tidak kita punya.
Seberapa Tuhan sudah memberikan talenta kepada saudara? Apakah sudah menyadari itu? Talenta, kepintaran, kepandaian. Yang kedua, kekurangan yang harus diperbaiki. Karakter yang negatif, karakter yang positif. Beberapa waktu yang lalu, saya terpanggil untuk menjadi mentoring di Universitas Kristen Petra. Belajar tentang membina beberapa mahasiswa yang akan lulus. Itu ada 1.800 mahasiswa dan ada 200 mentor yang mementoring mereka sebelum mereka lulus dengan mata kuliah etika profesi. Maka ditelaah karakter apa yang bagus yang menonjol dan positif dari dirimu. Ini harus tahu, misalnya, karakternya sabar, suka mengalah, rendah hati. Karakter apa negatif? Karakternya males, suka menunda. Nah, ini yang harus kita tahu, kekurangan yang harus perbaiki. Terus yang ketiga tentang pergaulan. Komunitas apa yang sudah kita ikuti? Saudara mengikut komunitas apa? Dan itu membangun atau tidak? Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan-jalan orang berdosa, dan tidak duduk di tempat tinggal para penghina. Ini bicara komunitas. Akan tetapi, ayat kedua, yang kesenangannya ada di dalam hukum Tuhan, dan ia merenungkan hukumnya siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daun-daunnya tidak layu. Segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Ini bicara komunitas. Komunitas apa yang kita punya? Mari kita mengenal diri kita sendiri. Yang keempat, teman yang baik atau close friend. Jadi teman dekat membawa jalan yang mana? Apakah kita punya teman dekat dan teman itu membawa jalan yang mana? Amsal 13 ayat 20 dikatakan, barang siapa berjalan bersama orang yang berhikmat, menjadi berhikmat. Tetapi kawanan orang bodoh, dikatakan terjemahan lain, fools, akan menderita kemalangan, suffer. Wise become wise, fools become suffer. Nah, kalau kita punya teman yang baik, menjadi teman dekat, kita bisa menjadi wise. Tapi kalau kita punya teman yang tidak membawa kepada positif, kita bisa menjadi bodoh, akan menderita kemalangan. Yang kelima, gaya hidup kita bagaimana? Apa yang perlu dirubah? Boros atau hemat? Glamor atau sederhana? Gaya hidup kita. Mari kita telaah, mari kita melihat diri kita seperti apa. Terus yang keenam, siapa sumber kehidupan kita? Yang memberi tuntunan dan kekuatan hanya apa? Penyertaan Tuhan sampai saat ini. Sudah sadarkah sumber kehidupan kita yang memberikan tuntunan dan kekuatan? Yaitu Tuhan Yesus. Kita ini manusia rohani. Kalau nafas Tuhan itu diambil dari kita, roh kita diambil, kita nggak jadi apa-apa. Abraham diberkati karena setia, taat, dan percaya, meskipun tidak masuk logika. Daud, raja yang luar biasa, mencari Tuhan dengan luar biasa. Tetapi sebagai manusia, dia pernah jatuh. Daud harus membayar mahal. Itu bicara kehidupan, standar Allah. Pada waktu dia jatuh, ada mentor yang menegur, yaitu Nabi Nathan. Ketika mentor itu menegur, Daud mau bertobat dan Tuhan memberikan pengampunan dan Daud menerima pengampunan itu. Sudahkah kita bisa melihat diri kita ini? Di sisi mana? Daud meskipun dia raja, tapi dia juga punya kelemahan. Abraham karena setia taat, tidak bisa masuk logika, disuruh kemana, tapi dia nurut. Mulai dengan standar Tuhan, bukan standar manusia. Tuhan mau kita hidup dalam kebenarannya, sehingga karakter kita akan mencerminkan firman Tuhan. Karena kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan punya percaya diri yang sehat. Percaya diri harus sehat sebagai anaknya dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan ini.
Penyertaan Tuhan akan melindungi kita dan membawa kesuksesan yang bernilai abadi. Di masa kini, orang yang mengeluh dan mengomel harusnya sadar. Sebelum pandemi semua enak, semua nggak kurang. Tetapi sekarang sangat terbatas. Di masa pandemi semua fasilitas yang kita punya hilang. Orang yang bisa menerima diri dan bersyukur, itu yang Tuhan kehendaki. Dan dia bisa bertahan. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dikatakan, lakukanlah dengan setia kewajibanmu kepada Tuhan Allah dengan hidup pada jalannya. Patuhilah ketetapan, perintah, hukum-hukum, dan ketetapannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau berhasil. Nah, supaya engkau berhasil dalam segala yang kau lakukan dan sampai dalam segala yang kau tuju. Lakukan setiap kewajiban kita kepada Tuhan. Hidup pada jalan Tuhan. Patuhilah ketetapan, perintah, hukum ketetapannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Ini merupakan standar dari Tuhan. Supaya apa? Hidup kita berhasil dalam segala yang kita lakukan. Sampai pada segala yang kita mau tuju. Hal yang kedua, yang pertama tadi standar Tuhan. Yang kedua adalah daya tahan. Setelah kita punya standar Tuhan, kita harus punya daya tahan. Bisa memulai, gampang memulai, tapi sedikit yang bisa mengakhiri dengan baik. Orang bisa kuliah, awalnya bisa masuk gampang, tapi lulus dengan di wisuda atau apa itu tidak gampang. Orang pamer kekuatan, show off di awal, tapi sedikit yang bisa mempertahankannya. Yang lebih penting dari kekuatan adalah daya tahan dan pola pikir yang benar. Seorang petinju yang berhasil, dia punya daya tahan dan kecerdikan. Dia punya pelari maraton, dia punya daya tahan dan bisa mengatur kecepatan dengan baik, sehingga dia bisa mencapai finish dengan baik. Ini bisa dicapai. Punya daya tahan ini bisa dicapai dengan apa? Rajin latihan dan kebiasaan berdisiplin yang dijalani. Rajin latihan dan disiplin. Nah, contohnya Sadrak, Mesat, Abednego. Dia anak-anak Tuhan yang dikirim ke penjajah. Tapi dia punya konsistensi, punya daya tahan. Meskipun Raja Nebukadnezar mengancam untuk dia melepaskan keimanan mereka, harus dilempar ke dapur api. Mereka mengatakan, meskipun Tuhan tidak menolong pun, aku tetap percaya. Mereka punya daya tahan yang luar biasa. Saat ini daya tahan kita diuji. Ketika tekanan dan pencobaan datang silih berganti. Dengan kekuatan sendiri kita akan kalah. Namun dengan campur tangan dan penyertaan Tuhan, kita bisa melewatinya. Dan kita keluar sebagai pemenang. Ini tidak bisa seketika daya tahan ini timbul, tapi ada otot iman yang harus dilatih. Otot iman. Iman kita punya otot dan harus dilatih. Otot iman kita dilatih dengan apa? Setiap hari dengan doa. Baca firman. Berdiskusi dengan orang bijak. Baca buku. Doa. Itu merupakan nafas orang Kristen. Baca firman. Kita punya klub baca firman. Ayo, tiap hari kita baca 3 pasal, berapa pasal. Kita sudah hampir 4 kali baca dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah hampir 4 kali. Nah, hal itu harus kita ikuti. Nah, berdiskusi dengan orang bijak, dengan orang-orang yang kenal Tuhan, setia Tuhan. Baca buku. Fokus. Kita fokus mempermuliakan Tuhan, sehingga daya tahan iman kita menjadi tahan uji dan kuat menghadapi tantangan dunia. Tetap fokus apa yang kita lakukan. Kolose 2 ayat 7 dikatakan, berakar dan bangunlah dirimu di dalam Dia. Teguhkanlah imanmu sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan melimpahlah dengan ucapan syukur. Berakar dan bangun dan teguhkan imanmu sebagaimana kita telah diajarkan kepadamu, dan melimpahlah dengan ucapan syukur. Tidak usah pusing dengan omongan dunia. Lakukan yang sudah dimulai. Selama pandemi ini kita banyak melakukan hal-hal yang baik. Lakukan terus, dikerjakan terus selama pandemi. Kembangkan dan pertahankan. Stay fokus. Fokuskan apa? Mempermuliakan nama Tuhan.
Roma 5 ayat 3 sampai 5. Tidak hanya itu, kita juga bersukacita di dalam penderitaan yang kita alami karena kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji, dan karakter yang tahan uji menghasilkan pengharapan. Saya ulangi ya, bersukacitalah dalam penderitaan yang kita alami itu. Penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji. Karakter yang tahan uji menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pekerjaan dalam berhemat dan berhikmat itu juga dalam pelayanan. Hari-hari ini setelah masa pandemi ini akan kita lewati, vaksin sudah mulai dibagikan dan orang sudah mulai normal, mulai kembali akan normal. Nah, pekerjaan ini akan berhemat dan berhikmat. Pelayanan juga, keluarga dan ekonomi, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Orang sekarang mulai belajar berhemat. Untuk bisa apa? Bertahan. Nah, setelah kita bertahan melewati pandemi ini, kita harus apa? Yang ketiga, tadi hidup menurut standar Tuhan. Kita punya daya tahan. Yang ketiga, transformasi. Hidup yang mengalami transformasi untuk menuju hidup yang benar. Transformasi itu perubahan. Ayat di depan tadi dikatakan transformasi, berubah menurut kehendak Tuhan. Saulus menjadi Paulus. Transformasi ketika dia meresponi panggilan Tuhan. Perjalanan hidup Saulus atau Paulus. Saulus menjadi Paulus yang artinya kecil dan rendah hati. Saulus yang begitu kejam, dia membenci orang Kristen. Ketika Tuhan memanggil dan meresponi, dia transform, berubah hidupnya menjadi orang yang kecil dan rendah hati. Paulus mendedikasikan hidupnya memberitakan kabar baik ke seluruh pelosok negeri. Dan dia disebut Bapak Rohani bagi banyak orang. Paulus mengalami transformasi dan bisa menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Paulus yang pertama, Paulus ingin terus mengenal Tuhan Yesus. Membaca, merenungkan, melaksanakan firman Tuhan. Memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Biarlah kepenuhan Roh Kudus, artinya apa? Roh Kudus penuh menguasai kita. Sehingga apa? Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, Paulus ingin memiliki karakter Tuhan Yesus. Karakter yang tadi sudah kita bahas. Paulus menemukan damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam Tuhan, meskipun dalam kondisi yang paling buruk. Dia diancam, disiksa, dirajam batu, dipenjara. Tapi dia tetap percaya dan memuji Tuhan. Transform. Yang ketiga, Paulus setia menjalankan panggilan hidupnya. Kita dipanggil untuk hidup setia dan semakin diubahkan sesuai dengan rencanakan. Transformasi. Kita harus setia dalam iman dan komitmen kita. Dan hidup Paulus berdampak bagi banyak orang dan diri kita. Sehingga Injil sampai kepada diri kita. Berdampak. Maka sehingga kita tiba di tempat di mana Tuhan sediakan bagi mereka yang hidup di dalamnya. Dalam kondisi sekarang, semua sudah bertransformasi atau dipaksa berubah. Nah, bisakah kita tetap hidup dengan gaya lama? Dulu orang mendoakan via handphone, via video, via Zoom, itu aneh. Tapi sekarang itu menjadi biasa. Orang bertatap muka dengan video call, itu sudah biasa. Semua berubah. Apakah kita tetap mempertahankan gaya lama? Tetap konvensional. Hidup kita sudah harus berubah. Yakobus 1 ayat 19, saudara-saudara yang kukasihi, perhatikanlah ini. Hendaklah tiap-tiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Ini hidup yang diingini Tuhan, menjadi berubah. Hendaklah kita cepat mendengar, cepat menerima informasi, tapi lambat untuk
komentar, dan lambat untuk emosi. Itu transform. Usia bertambah, waktu berjalan terus. Dari 2019, 2020, pandemi 2021. Siapapun bertambah usia di masa ini. Sudahkah kita bisa bertransformasi menjadi lebih baik atau lebih buruk? Atau cuman stagnan? Aku jadi ini aja deh, seperti ini. Diam itu berarti kemunduran, saudara. Kalau saudara nggak maju itu berarti kemunduran. Karena apa? Hidup ini maju terus, umur kita bertambah. Kemajuan dunia ini bertambah. Kalau kita diam, tidak berbuat apa-apa, itu suatu kemunduran. Transformasi yang kita inginkan, kita rubah. Kalau kita nggak maju, kita akan ketinggalan. Transformasi yang Tuhan inginkan. Kolose 2 ayat 6-7. Jadi karena kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, hiduplah terus di dalam Dia. Hidup terus di dalam Dia. Berakar dan bangunlah dirimu di dalam Dia. Teguhkanlah imanmu sebagaimana telah diajarkan kepadamu dan melimpahlah dengan ucapan syukur. Berakar, bangun dirimu di dalam Dia. Teguhkan imanmu, bertahan sebagaimana telah diajarkan kepadamu dan melimpahlah dengan ucapan syukur. Mengucap syukur tiap hari. Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk setiap anak-anaknya. Ayat yang terkenal Yeremia 29 ayat 11. Rancangan damai sejahtera buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera yang akan bawa kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan dan berdampak bagi banyak orang. Mari hidup dengan cara dan standar Tuhan. Membangun daya tahan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah Roh Kudus menuntun kita dalam pembentukan karakter agar hidup kita berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan sebagai bentuk transformasi yang Tuhan inginkan. Hingga bisa berdampak, impact bagi banyak orang. Amin. Mari kita bertransformasi, mari kita berubah supaya kita mengikuti perkembangan hidup kita semakin berubah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi wahyu buat kami. Beri kami hikmat Tuhan untuk melaksanakan firman Tuhan. Hidup dengan standar daripada Engkau Tuhan. Punya daya tahan yang teguh. Dan kami bisa berubah, transform. Menjadi pembaharuan yang budi kami Tuhan. Pembaharuan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati semua jemaat-Mu yang hadir malam sore hari ini Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami mendapatkan kekuatan, berkat, dan kami dapat tuntunan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mengucap syukur buat teman-teman kita yang sudah berjerih lelah untuk memuji, merekam dari tim PAW, tim editor, semua kameramen, semua yang terlibat processing, mastering, suara, rekaman, terus kemudian editor, multimedia, broadcasting, semua yang terlibat. Jerih payah kalian tidak sia-sia. Puji nama Tuhan buat saudara yang sudah menyaksikan ibadah ini, share, bagikan kalau ibadah ini memberkati buat saudara. Biarlah ibadah kita ini bisa kita nikmati bersama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan menjadi berkat. Kita akan akhiri, kita akan berdoa.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sore hari ini. Kami merasa diberkati, kami merasa dikuatkan. Biarlah kami bisa bertransformasi menjadi ciptaan-Mu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menuju masa depan yang lebih baik dan berkenan pada Engkau. Kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita agungkan, kita tinggikan nama Allah kita yang luar biasa. Kita katakan kerinduan kita bagi Dia.